Dan kami melalui tim hukum yang saya pimpin menantang NM untuk datang membuktikan mana yang kau sebut dengan akan menendang seperti kau menendang kursi, seperti kau memukul. Gue tuh bingung ya, cuma BAP doang klarifikasi, lu bawa itu satu keluarga lu udah kayak cacar, tau gak, nempel melulu cacar, lu tau gak cacar kayak Fadel kalau dia miskin melarat ya. Setelah Fadel Bajideh tuntas menjalani pemeriksaan penyidik terkait dugaan melakukan tindak pidana pencabulan dan menyuruh melakukan aborsi terhadap anak di bawah umur, laporan Nikita Mirjani, Rasman Arief Nasution selaku kuasa hukum terlihat lega sekaligus bangga. Nah, itu karena Fadel Bajideh diperbolehkan pulang dan tidak ditahan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, padahal apabila mengacu ke pasal yang dituduhkan ke Fadel, bisa saja kekasih Loli itu ditetapkan tersangka dan dikenakan penahanan mengingat ancaman hukumannya itu mencapai 15 tahun penjara. Nah, Rasman mengaku sudah melihat berkas dan dokumen terkait kasus ini dan dia pun menilai data yang dibacanya di ruang penyidik tidak ada tanda-tanda akan mengarah ke masalah serius terhadap kliennya itu. Nah, dalam pemeriksaannya Fadel pada Jumat kemarin itu dibuat keterangan tambahan yang menyatakan bahwa hasil USG Loli yang sempat diperlihatkan kepada wartawan dalam jumpa pers beberapa waktu lalu itu merupakan permintaan dari Fadel dan juga keluarganya. Nah, diketahui Nikita Mirjani melaporkan Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Kamis 12 September 2024. Nah, terkait dugaan pencabulan dan menyuruh untuk melakukan aborsi dengan korban putrinya yaitu yang bernama Laura Mirjani Naseru. Dalam laporannya tersebut, Nikita Mirjani melaporkan Fadel Bajideh dengan pasal berlapis, yaitu pasal terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan hingga KUHP dalam kasus ini. Fadel Bajideh terancam hukuman 5 tahun sampai 15 tahun penjara. Nah, seperti apa sesumbar Rasman kepada Nikita Mirjani? Yuk kita simak videonya. Let's go. Dan kami melalui tim hukum yang saya pimpin menantang NM untuk datang membuktikan mana yang kau sebut dengan akan menendang seperti kau menendang kursi, seperti kau memukul. Mana batang hidungmu? Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Ingat itu. Saya masih di Malaysia, saya lihat Anda datang. Katanya sholat Jumat. Ada pernyataan dari NM yang mengatakan ingin ketemu dengan Fadel Al-Fajar Bajideh. Sekarang saya di sini, kau di mana, Edwin? Datang sini. Hukum tidak bisa dengan apa yang kau mau. NM, kenapa Rasman berani membela klien atas laporan orang-orang yang sombong? Ada seorang si pengacara yang sok kaya dengan tangan seolah-olah dia biasa mengatur hukum. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara seolah-olah bisa mengatur hukum. Saya akan menjadi bemper bagi penegakan hukum kalau hukum dilakukan atas kepentingan penegakan hukum, kepentingan orang lain. Karena itu, saudara-saudara, saya percaya tidak usah Anda berhalusinasi. Tidak ada yang serius dari pertanyaan itu. Dan kami sudah diperlihatkan beberapa dokumen bukti. Dan kami menyerahkan. Dan dalam keterangan tadi, ya, Saudara Fadel menyatakan bahwa kami menyerahkan satu print out USG atas nama Laura Mirjani kepada penyidik tanpa kami sebut ABC di mana rumah sakit dan dokternya, dan dibuat di keterangan tambahan bahwa itu adalah permintaan Fadel dan keluarga untuk saya sebagai ketua tim dan pengacara yang lain untuk menyampaikan ke publik. So, kenapa engkau marah kepada saya? Kalau kau hebat, bertarung secara hukum. Jangan kau bawa-bawa persoalan pribadi yang hari ini katanya keluar negeri lah. Bilang saja kau malu karena kau tidak dapat membuktikan kata-katamu. Yang terakhir dari saya dan tim akan mengawal kasus ini
Hei kau pengacara yang di luar sana, yang mengaku hebat, urus akhlakmu. Saya urus akhlak saya. Kemudian tidak usah kau pengaruhi klien kami untuk menarik diri dari kantor saya dan tim hukum saya. Karena saya tidak pernah mencari-cari mereka. Kerbau pun masuk lubang tahu dia sekali, nggak akan masuk 2 kali. Apalagi Razman dan tim. Jadi kalau kalian berniat untuk menjatuhkan kapasitas lawyer seorang Razman dan tim, kau akan bermimpi di siang bolong. Karena Allah dan kerja keras saya yang saya lakukan. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan ini tidak ada hal yang serius. Fadel tadi mengatakan kepada saya, Om izinkan saya sedikit akan berdansa. Benar ya? Karena saya tidak mampu bernyanyi. Saya tidak dapat memberikan apapun. Tapi saya enjoy hari ini bersama Bang Razman dan tim. Dan karena itu dia akan menari di sedikit ruang waktu itu. Sebelum Fadel memberikan penjelasan sedikit, saya persilakan dia ngomong. Dan silakan Rahmat yang singkat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Rahmat. Terima kasih kepada teman-teman media yang sangat luar biasa sekali. Saya pikir dari awal kita hadir tadi siang, jumlah wartawan yang hadir itu hampir sama dengan yang ada hari ini. Artinya luar biasa, teman-teman sudah bertahan mengikuti juga Fadel diperiksa selama sekitar Langsung bang. Ada pertanyaan bang. Bentar. Tolong pahami ya. Tolong pahami kerja sama saya. Begini. Saya akibat pertanyaan kalian tentang bukti yang kami punya, sehingga klien kami termasuk Martin dan keluarga minta saya menyampaikan kepada publik. Hati-hati begini pun kita masih dicari kesalahan, Bapak. Saudara-saudara, tolong pahami. Kami bicara pakai frame hukum. Kalau langsung to the point, tanpa ada bahasan substantif, bisa menjerat leher kami. Meskipun kami sebagai lawyer tidak sama dengan klien. Ada hak imunitas. Silakan Mas yang singkat. Ya, baik. Kemudian hari ini secara iktikat baik, klien kami Fadel Bajide itu datang memenuhi undangan klarifikasi seperti yang disampaikan oleh penyidik dalam beberapa responnya ataupun yang disampaikan pada tadi siang juga, kan begitu. Baik, tadi pemeriksaannya ada sekitar 33 pertanyaan yang dipertanyakan oleh penyidik kepada Fadel. 33 pertanyaan ini secara lugas, secara tenang dan sesuai dengan fakta. Fadel saya lihat sangat tenang dia menjawabnya. Dia menceritakan kronologi awal pertemuan dia dengan Loli sampai dengan kondisi Loli yang dijemput oleh ibunya. Itu semua diceritakan. Lebih dari 3 halaman hanya untuk menceritakan kronologi. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada insya Allah keterangan palsu atau apalah sebutannya. Karena memang dengan fakta yang disajikan, insya Allah unsur-unsur pasal yang dituduhkan sebagaimana laporan NM itu kami yakin tidak akan terpenuhi. Kemudian tadi fokus pertanyaannya itu ada beberapa pasal yang dituduhkan kepada Fadel, yaitu pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi pasal ini pada pokoknya terkait dengan seseorang itu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Jadi perbuatan inilah yang dituduhkan laporannya. Ini supaya clear, kita harus sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya poin laporan daripada NM itu sendiri. Karena memang respon yang mereka sampaikan. Gue tuh bingung ya. Cuma BAP doang klarifikasi. Lu bawa itu satu keluarga lu udah kayak cacar, tau gak? Nempel melulu cacar, lu tau gak? Cacar kayak Fadel, keluarga miskin melarat yang jelek banget itu ya. Hidup lagi kayak cacar, nempel di mana-mana, ikut di mana-mana.
Iya.